Halo Sobat Posko. Nih kita udah kurang lebih setahun ya. Iya betul. Kesini lagi. Terus sekarang kita kembali lagi ke Posko Podcast bersama FKO Part 2. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang dari Forum Anak Jawa Tengah dan dari Forum Anak Nasional. Ya, ada Maria de Lourdes EPM ya. Halo. Kok kira EPM ini marga ya? Kira bukan gelar juga ya. Oh gitu. Nah, siapa sih Maria de Lourdes Eksanti Pratiwi Mayasari. Gak usah dihafalin. Panjang banget. Iya. Kayak kamu sama dia gak sih? Biar tak kenal maka tak sayang, jadi harus ada panggilan sayang kali. Betul. Kita Panggilannya Maya aja deh biar Maya gampang. aja. Oh, kalau di sekolahan panggilannya apa? Lourdes. Iya. Oke. Dari SMA Kolese Loyola Semarang. Oke. Dari Forum Anak Jawa Tengah. Bisa diceritain sedikit gimana sih awal perjalanannya masuk di Forum Anak ini? Oke, jadi buat informasi dasarnya aja nih, Forum Anak itu ada dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan juga sampai di tingkat nasional. Nah, buat start awalnya itu aku memulai pengalaman awal itu aku join pertama kali di tingkat kota terlebih dahulu. Nah, untuk di tingkat kota itu buat yang pertama kali aku daftar itu aku menjabat di posisi divisi promosi dan sosialisasi. Nah, waktu reorganisasi nih aku ngerasa kalau misalkan umur aku itu masih memenuhi syarat dan akhirnya aku memutuskan kembali untuk kayaknya pengalamannya worth it banget nih buat dijalani. Jadi aku memutuskan untuk ikut lagi di tahun yang kedua. Aku daftar lagi dan menjabat menjadi ketua. Nah, beriringan dengan posisiku sebagai ketua itu aku juga mendaftarkan diri dan menjadi perwakilan dari Kota Semarang untuk mendaftar di provinsi. Dan kebetulan menjabat di posisi sekretaris dan akhirnya juga karena kebetulan nasional tuh ada pendaftaran juga, aku ikut daftar lagi di nasional jadi perwakilan dari Provinsi Jawa Tengah dan kebetulan juga keterima dan akhirnya menjabati sebagai posisi wakil ketua 1. Oke, sangat banget ya ceritanya. Perjalanannya step by step ya. Divisi Sendiri tuh gimana? Enggak mudah ya. Ya, banyak teman ya tidak. Kalau bisa jelasin divisi tadi dari kota itu divisi apa? Divisi sosialisasi dan promosi. Nah, itu tugasnya dulu sebagai menjabat itu apa ya? Oke, jadi sama kayak namanya kan sosialisasi dan promosi. Nah, mungkin dalam berjalannya Forum Anak Kota Semarang itu kan ada beberapa program kerja yang mungkin dilaksanakan. Mungkin beberapa program kerja itu misal kayak sosialisasi atau mungkin ada webinar seperti itu kan berhubungan dengan sesuatu yang mengandalkan public speaking. Nah, mungkin dari divisi sosialisasi dan publikasi itulah nah yang pada akhirnya berperan penting dalam kayak program kerja untuk menyelesaikan itu. Oh, berarti kayak jualan ya? Lebih ke kita yang mengatur dalam hal public speaking saat program kerja yang sosialisasi ke masyarakat, terus mengadakan webinar online maupun offline ke masyarakat. Nah, itu kita yang berperan penting dalam program kerja tersebut. Berarti kayak apa ya, kayak wadah utamanya kan di Forum Anak itu kan kayak udah wadah buat aspirasi anak-anak Indonesia gitu kan. Nah, berarti yang divisinya ini tuh kayak intinya gitu. Iya. Yang lebih banyak mungkin ya paling berperan aktif ya. Oke. Nah, selanjutnya ini perjalanannya by step dari kota terus provinsi terus ke nasional. Nah, dapat informasi Forum Anak ini dari siapa? Nah, awalnya itu sebenarnya dari background keluarga. Dari ayahku sendiri itu beliau lumayan berkecimpung ke dalam hal-hal yang seperti ini. Jujur aja awalnya itu aku nggak terlalu tertarik dengan yang namanya Forum Anak karena awalnya tuh aku orang yang introvert banget dan aku malas buat bersosialisasi atau bahkan kayak mendapatkan pengalaman dan lain-lain tuh aku kayak nggak pernah mikir sampai sana gitu. Terus akhirnya ayahku tuh kayak mencoba untuk mendorong aku, ayolah coba ikut satu periode aja deh, coba aja dulu gitu. Terus akhirnya aku mengiyakan hal itu dan lama-lama ya akhirnya ketagihan sih gara-gara emang pengalaman yang aku dapetin tuh menurut aku awalnya aku nggak pernah bayangin kalau misalkan aku bisa dapetin itu dan akhirnya aku dapetin itu dan menurutku itu bermanfaat. Makanya aku mikir kenapa kalau
kalau misalkan kita nggak coba kan kayak maneman aja Iya. gitu. Kalau masih bisa kenapa enggak? Nah, aku mikirnya kayak gitu. Berarti sumber utamanya dari orang tua ya. Iya. Oke. Bejonya bejo. Iya. Bejo. Bejonya bejo. Bejo. Oke, dan selanjutnya ini kegiatannya Gimana? saat ini apa sih? Kan mesti sibuk ya, Iya. dapat callingan. Sana Maya, sini. ayo ngisi yuk. Maya, ayo sini ya. Mesti kan ada capeknya juga. Iya. Nih. Kegiatannya saat ini apa sih? Kalau kegiatanku itu jujur aja untuk hal organisasi itu aku emang lebih berfokus ke forum anak karena kan seperti yang aku jelaskan tadi sebelumnya itu aku menjabat di beberapa tingkatan gitu. Nah mungkin kegiatan atau aktivitas aku belakangan ini mungkin sekitar 4 tahun belakangan inilah sekiranya seperti itu lebih banyak didominasi sama kegiatan forum anak. Entah itu misal forum anak punya program kerja, terus aku terlibat atau berpartisipasi dan juga beberapa program kerjanya dari forum anak itu nggak original dari forum anak, melainkan juga diajak kerja sama dari dinas. Karena kan sebenarnya forum anak itu organisasi yang dibawahi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan mungkin kalau di tingkat nasional sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah mungkin dari atasannya sendiri itu dalam tanda kutipnya seperti itu, mereka kan juga memiliki agenda yang mungkin kayak menjauhi lah kasarnya seperti itu dari forum anak. Dan mungkin aku juga dalam beberapa saat juga ikut terlibat dalam kegiatan seperti itu. 4 tahun deh, itu berarti banyak banget tuh. Boleh lah Gimana? disebutin, saya kayak di periodenya Kamaya tuh Iya. pernah ikut apa aja gitu. Kalau misal dari sisi aku yang mungkin beberapa pengalaman yang menarik ya, aku pernah beberapa kali gitu untuk menjadi narasumber misal di TVRI. Waktu itu di TVRI itu untuk acara dalam rangka Hari Anak Nasional. Terus juga di radio di RRI juga udah pernah. Dan mungkin untuk menjadi narasumber karena kita menolak beberapa waktu belakangan ini kan lebih banyak kegiatan online kan ya, karena pandemi jadi banyaknya Zoom, meeting dan lain-lain. Nah, mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini ada beberapa pengalaman mungkin jadi narasumber tuh di beberapa webinar, dan yang paling menarik itu aku dulu pernah jadi dari kegiatan provinsi itu sedang menyemarakkan kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak. Yang itu Yang mungkin agak pembahasannya sedikit berat gitu ya. perspektif ya, Iya. terus. Nah, itu emang awalnya dicetuskan dari dinasnya kita, dan mungkin dalam serangkaian kegiatannya itu kan gak cuma satu kegiatan aja kan ya, karena kan itu berkelanjutan. Itu aku pernah mengisi expo dengan narasumber juga, jadi aku jadi narasumber bersama dengan Pak Ganjar. Nah, mungkin juga dalam beberapa waktu aku juga pernah menjadi narasumber juga di webinar yang diselenggarakan oleh kementerian juga, seperti itu. Berarti sampai tingkat atas-atas ya. Iya. Oke. Capek nggak? Sebenarnya kalau capek tuh pasti ada sih, karena kan wajar ya kita di setiap organisasi berkegiatan pasti punya capeknya sendiri. Cuman capeknya tuh kebayar bukan dengan uang atau apapun gitu, cuman Hasil dengan yang maksimal. hasil yang maksimal atau dengan pengalaman seperti itu. Justru malah karena ada capeknya itu jadi Iya. ada Buah Apa hasil yang feelingnya Iya. dihasilkan ada gitu. Jadi lebih kerasa gitu kayak Oke. perjuangannya. Nah, Sobat Posko, jadi itu ya cerita dikit dari Gila. Kak Maya tentang di Ini, forum perjalanannya. anak ya, perjalanan sampai forum Jateng ya, sampai Jateng ya, Sampai nasional. Sampai nasional. Sampai nasional, Kamu ikut guys. nggak, Brin? Iya, Mau ikut nggak? nanti tunggu aja deh. Pakai orang dalam ya? Enggak ya, bercanda ya. Bisa diatur lantar ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kegiatannya saat di sekolahan ngapain? Mesti banyak tugas pasti ya kalau Iya. di SMA ya. Kalau misalkan Cerita dikit. Oke. Kalau misalkan di sekolah itu selain kegiatan belajar dalam artian sebagai kewajiban utama, jujur aku kayak menyadari bahwa diriku tuh udah banyak kegiatan atau organisasi di luar, dan terkadang aku kayak kalau misalkan mau ikut kegiatan tuh harus mikir berkali-kali apakah kegiatan yang aku pilih misal mendaftar jadi apa gitu di sekolah itu bisa untuk aku tackle tanggung jawabnya gitu, karena kan di sisi lain di luar udah punya beberapa tanggung jawab lain kan. Jadi mungkin kalau di sekolah tuh aku bukan dikatakan pasif sih, cuman nggak banyak mendaftar sesuatu gitu. Kalau misalkan di sekolah ya selain kegiatan belajar mungkin ikut ekstrakurikuler. Oke. Kalau ekstrakurikulernya itu pecinta alam dan paskibra. Suka healing ya. Iya, butuh healing sih kelihatannya. Kayak ada lagu yang itu ya.
Yang apa? Waktunya healing bro yang itu loh. Ingat gak di Yang TikTok? Gak ingat ya? Waduh, Kamu kurang explore. Oke. Kalau di sekolah ikut organisasi juga? Organisasinya sih yang tergabung dalam itu sih ekstra, dan sebenarnya Paskibra tadi tuh termasuk ke dalam organisasi hobi. Jadi mungkin kalau di sekolah aku itu ada namanya organisasi hobi. Konsepnya itu seperti ekstra, cuman siswa yang mendaftar itu tidak diwajibkan untuk selalu datang gitu. Dalam artian kamu memenuhi komitmenmu aja itu udah cukup. Jadi kayak nggak seketat ekstra gitu. Ini banget ya, berguna banget tuh kayak gitu. Terus kan tadi nyebut paskib gitu ya. Iya. Nah itu di paskibnya sendiri pernah jadi apa gitu di paskibnya? Kalau paskib, jujur aja di sekolahku itu konsepnya tuh agak beda. Karena kita tuh upacaranya itu nggak setiap minggu. Jadi kalau misalkan ada momen-momen penting dalam artian hari pahlawan atau apa gitu yang benar-benar bermakna gitu, dan juga beberapa acara besar sekolah itu baru kita mengadakan upacara. Jadi kayak nggak sesering itu. Mungkin kayak 17-an, dan mungkin biasanya untuk hari pahlawan nasional itu kan di beberapa sekolah cuma kayak diperingatinya secara sederhana, misal kayak upacara dan lain-lain. Nah, kalau di sekolahku itu tuh jadi kayak hari yang benar-benar penting karena itu bergabung dengan acara penting sekolah. Jadi kayak lumayan unik sih Paskibranya di sekolahku. Ikutnya cuman hari-hari besar. Iya. Kalau aku setiap hari apel, kamu tau gak berita? Kalau aku berangkat 6:30 ketar-ketir, Masya kalau Allah. telat 7 tuh gerbang ada udah ditutup. Kan soalnya ada apel pagi gitu. Oke, saya sih. Oke, selanjutnya nih di forum anak menjabat sebagai sekretaris ya. Kalau di Jawa Tengah tingkatnya sekretaris. Sekretaris Tulisannya Iya. Sekre. Bisa sih nulis tugasku. Joki tugas ya di sini, bisa lah di belakang ntar. Tapi nanti satu kata 5.000 ya. Aku Aduh. Enggak lah. Kalau di forum anak Jateng jadi sekretaris, tugasnya ngapain kalau jadi sekretaris? Ya mungkin kayak sama sih sebenarnya, wajar sih. Sekretaris itu kan biasanya ngurusin terkait dengan notulensi, terus mungkin lebih membantu dari sisi ketua buat kalau misalkan ada rapat nih apa aja keperluannya, terus dalam hal surat menyurat dan juga administrasi. Sebenarnya wajar sih, sama kayak organisasi biasa gitu kalau dalam hal jabatan gitu. Kalau di tingkat nasional kan menjabat sebagai Wakil ketua satu. Nah, bedanya ketua sama wakil ketua apa ya? Kan kelihatan semua aja ya. Wakil ketua 1, berarti mungkin ada wakil ketua 2. Ada. Nah, Jadi sampai berapa tuh? 3. gimana? sampai Wakil ketua iya. sampai 2. Oh, Jadi sampai ketua, wakil ketua 1 sama wakil ketua 2. nah itu ngapain sih? boleh Ceritain dijabarin dikit. tuh bedanya apa? Oke, jadi konsepnya tuh sama aja sih. Dalam artian kalau ketua ya yang memegang kendali penuh terkait dengan organisasi. Jadi mungkin yang lebih membedakan dari ketiga, aku dan teman-temanku kan kita jumlahnya bertiga ya total untuk pengurus intinya. Mungkin dalam pembagian proporsi penugasan. Jadi misal kalau ketua aku itu dia akan mengkoordinasikan beberapa divisi gitu. Kan dalam kepengurusan itu kan ada beberapa divisi ya. Iya. Nggak cuma 1-2 tapi kan bahkan lebih. Dan mungkin kita bertiga tuh kayak bagi tugas. Kalau misalkan yang ketua mungkin koordinasi sama kementerian atau lebih menekel yang kayak divisi. Terus juga program kerjanya dari divisi-divisi tertentu itu kayak lebih dikontrol dan lain-lain. Cuman pembagiannya itu dibagi berdasarkan kita bertiga. Oh, oke, berarti Aku kira sama tuh, aja ya. Iya, aku kira tuh mungkin kalau di wakil ketua 1 dia kayak lebih ngurus ke internalnya, kalau di ketua 2. Saya kalau di sekolah tuh kayak gitu sih. Oh. Mungkin kan sama, ternyata ya Beda. ada bedanya juga. Oke, Maria de Lourdes EPM lahir di Kudus tanggal 15 November 2005. Iya. Ulang tahun ya? Habis ulang tahun guys. Cekin ya. Delapan- Komen-komen. 18 Happy ya? DK. 17. Kan November 2005. oh iya. November 17. Maaf ya, berarti lahir di Kudus, gede di Semarang. Iya, kayak. Pindah tuh ikut betul. Sebenarnya enggak sih, ini ceritanya cukup konyol sih. Oh. Jadi mungkin kelihatannya nih waktu aku udah mau lahir nih, orang tua aku mungkin lagi kayak liburan ke Kudus atau mungkin lagi ada acara di Kudus. Oh. Jadi cuma itu doang sih sebenarnya. Jadi kayak title-nya aku lahir di Kudus 2005 itu sebenarnya cuma aku sehari aja di Kudus. Aku cuma ke Kudus dan terus aku lahir balik ke Semarang lagi. Udah sih gitu. Oh, Kayak thanks to Kudus. Iya. Melahirkan sebuah kayak mamaku insan yang sangat cantik kan. dia lahir di Jakarta, gedenya di Semarang. Mamaku. Tapi kalau ditanyain bahasa Jakarta nggak paham.
Iya kan cuma numpang aja Iya. Iya, biasanya cuma ya. sehari aja buat lahir. Oke. Terus balik ke Itu kayak Semarang. sangat unik. Jabatan di kota sebagai divisi sosialisasi promosi ya. Iya, Terus kalau di provinsi menjadi sekretaris, di nasional menjadi wakil ketua, ketua satu. satu. Bangga gak sih sampai sini? Kalau bangganya tuh bangga banget sih. Jujur kayak awalnya tuh aku mikir kalau misalkan aku nggak bakal sanggup buat menjalani itu semua gitu loh. Karena itu berjalan dari 3 tingkatan itu berjalan bebarengan. Jadi mungkin tadi kan yang di kota itu kan 2 periode ya. Yang pertama jadi divisi dan yang periode kedua jadi ketua. Bayangin aja deh. Jadi dalam beberapa tahun itu berjalan, aku mengemban tugas jadi ketua, sekretaris sama wakil ketua satu. Dan mungkin capek-capek, under pressure. Cuman ya pasti bangga sih karena masih bisa bertahan sampai titik ini. Oke, berarti step by stepnya Gila. dari divisi gak Iya. nyangka sampai jadi wakil ketua Ketua satu satu. di nasional ya. Iya. Itu jabatannya tuh inti semua loh. Iya. Mungkin bolehlah Gimana? apa share tips biar gimana sih cara bagi waktunya gitu loh. Apalagi kan udah SMA nih, terus biasanya kita mau kuliah kan. Mau kuliah apa? Kuliah atau Kuliah dong. Kuliah. Iya. gimana nih? Ini masih rencananya PTN, cuman yang aku pengen coba di psikologi sih. Maksudnya Di lebih Semarang. spesifik. Iya. Di mana? Kirain di Semarang, maksudnya ngambil jurusannya di Iya, Psikologi. di psikologi. Semarang. kayak mamaku berarti biasanya. Nah bisa nih Sabi. Barter kan, barter Orang kamu- dalam ya bisa ya tadi ya. Iya gitu. Iya, tinggal cocok aja gitu. Oke, nah tadi Wow. tipsnya biar Biar bisa teman-teman bagi waktu gitu. Oke, jadi tuh di akhir-akhir jabatan ini aku tuh baru menyimpulkan satu hal yang menurut aku tuh ini bisa jadi tips penting bagi teman-teman. Nah, sebenarnya pola aku dari awal jadi divisi dan kemudian mencoba sampai tingkat di kota jadi ketua dan sekretaris dan sampai nasional itu sebenarnya polanya sih, pola rahasianya bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk mengawali organisasi kalian tuh sebenarnya belum nggak perlu untuk ambis dulu buat jadi di posisi yang tinggi-tinggi gitu tuh sebenarnya tuh nggak perlu. Cobalah dari posisi yang sederhana terlebih dahulu. Karena di posisi sederhana jadi divisi itu aku cukup belajar banyak dalam artian untuk menguasai basic-basic apa aja yang diperlukan di dalam organisasi, public speaking, komunikasi, time management dan lain-lain itu aku pelajari selama aku jadi divisi. Nah, ketika pembelajaran itu udah aku kira nih ya cukup matang, aku mencoba untuk di posisi ketua. Nah, ternyata apa yang aku persiapkan selama jadi divisi itu udah cukup untuk aku menjabati posisi sebagai ketua. Baru nih di posisi ketua aku explore lebih banyak apa yang aku perluin untuk dapat maju ke tingkat yang berikutnya. Jadi mungkin step by step ini yang sebenarnya penting. Karena ketika kalian belajar titik awal pembelajaran kalian itu dari posisi kalian yang sederhana, itu kalian akan merasakan susahnya dan perjuangannya itu akan lebih kerasa dengan lebih Susah lebih ngena. Nah, perjuangan di awal itu yang dari titik sederhana itu yang bisa jadi bekal bagi kalian untuk explore lagi untuk bisa akhirnya sampai di titik yang menurut kalian mungkin kalian gak pernah bayangkan untuk bisa berada di posisi itu. Seperti itu. Jadi lebih bersyukur juga kan nanti di tiap tahapnya. Gitu. Iya. pernah Biar nggak nggak sih terlalu ada tertekan. temen yang kayak aku Gimana? pengen ikut ini tapi kok kamu terus sih gitu, ada nggak? Sebenarnya tuh kalau dalam hal yang kayak gitu tuh aku belum pernah sih. Cuman mungkin dalam hal ketua ketika aku menjabati sebuah posisi itu aku memastikan agar program kerja yang nanti terlaksana itu akan memposisikan teman-temanku atau anggota yang menjabat di bawahku itu untuk mendapatkan pengalaman tersebut semuanya, bukan cuma beberapa posisi. Jadi ibaratnya jujur aja selama di nasional untuk jadi wakil ketua satu tuh dalam kan banyak ya yang nawarin kerjasama kayak tiap hari tuh kerjasama tuh pasti ada yang datang lewat email. Nah itu kuncinya sebagai aku wakil ketua aku nggak pingin untuk kayak teman-temanku ngerasa kok cuma anak-anak itu aja yang mendapatkan pengalaman atau kesempatan. Baik mereka yang udah bisa ataupun belum bisa, menurut aku mereka semua harus tetap mencoba. Dalam artian ya kayak si A ini udah dapat bagian nih dulu, udah sering ya gantian si B dan lain-lain. Kalau misalkan toh mereka juga belum bisa ya mereka juga harus mencoba itu agar mereka belajar dan akhirnya bisa. Di
di Paskibra. Di SMA ikut Paskibra juga ya? Iya, ikut Paskibra. Pernah ikut lomba berarti? Kalau di sekolah aku itu kurang apa ya? Kurang terbuka dalam hal Paskibra. Dalam artian tuh kita fokus di dalam dan jarang untuk ikut lomba gitu. Oh, berarti lebih ke tipe yang apa sih itu namanya? TUB, upacara-upacara gitu ya? berarti? Iya, jadi kayak aktifnya di dalam dan mungkin untuk yang lomba-lomba gitu kita belum pernah coba. Cuman ya keinginannya ya untuk terus meng-upgrade dan Iya. pengen coba juga sih sebenarnya. Cuman ini juga lagi proses gitu buat mengaktifkan yang proses. lain-lain. Apalagi kan, Ya. apalagi kamu udah banyak ikut. Ya kasih satu buat kita ya Brina. Iya deh, apa ya? Kasih satu buat kita ya, jangan banyak-banyak. Karena kita, kamu tim nganggur gak? Aku tim tidur. Ya sama aja Yaudah deh, berarti. ikut aja deh, ya. Tim Tim nganggur. tidur jadi. Kegiatan kalau liburan nih ngapain? Jalan-jalan atau healing gitu? Kalau liburan itu ini sebenarnya lucu sih karena di saat teman-temanku lain mungkin liburan mereka lebih banyak untuk kayak healing, mungkin keluar kota, keluar negeri dan lain-lain. Biasanya liburanku didominasi oleh forum anak, guys. Oh, Mungkin kita Sangat- bisa relate juga ya. iya, enggak jalan-jalan Iya, gitu. iya. Berarti jarang banget ya? Jarang Keluar sih. rumah, Iya. pergi gitu. Dalam artian kalau healing yang kayak pergi buat Iya. jalan-jalan khusus gitu Kayak jarang cuma sih. seru-seruan Iya. main-main gitu, itu jarang banget. Iya. Agak sedikit Ya, unik namanya ya juga anak healingnya organisasi kan. Mungkin semua anak organisasi bisa relate ya sama itu, termasuk anak-anak FKO tuh juga. Aduh, apa? pasti relate kan. Kayak istirahat kayak aduh aku besok pengen ini, tapi kayak Enggak besok rapat, besok rapat Terbayangkan. kayak gitu-gitu kan, itu pasti kebayang. Tapi kan kalau misalkan ikut organisasi juga termasuk salah satu healing ya mungkin. Jadi kita join kegiatannya, program kerjanya organisasi mungkin itu juga kayak membuat kita buat healing sih. Kadang kalau aku gitu sih. soalnya mungkin healingnya lebih ke bareng sama teman-teman Iya. gitu ya. Jadi capeknya nggak kerasa Iya. banget. Wow. Agak aku aja kalau liburan enggak tidur ya. Ya kan Ya sama aja sih kalau sebenarnya. ada kerjaan ya dikerjain, kalau enggak ada ya tidur. Justru malah itu yang bisa kita ceritain ke keturunannya kita, ke bawah-bawah gitu kan bisa. Bangga ya sampai apa? Bangga. Pusat nasional. Iya. Tapi kalau di forum nasional itu Gimana? bareng-bareng ya, maksudnya satu satu kota, bukan satu kota, maksudnya Satu semua lingkup, provinsi, ya. enggak semua, maksudnya semua lingkup daerah dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta ikut semua ya. Jadi kalau misal nih kita bahas dari tingkat Jawa Tengah aja, Provinsi Jawa Tengah itu kan punya 35 kota kabupaten. Nah, dalam penjaringan seleksi di pengurusannya itu 35 kota kabupaten itu akan ikut semua biar kayak setiap karesidenan maupun setiap wilayah itu ada perwakilannya. Nah, sama konsep itu digunakan ketika kita di tingkat nasional. Jadi 34 sih sementara ini perwakilan provinsi itu tergabung dalam kepengurusan. Itu ini enggak kayak minimal berapa gitu atau enggak nentu? Maksudnya minimal tuh dalam artian jumlah Ya, atau juga misalnya kayak di Jawa Tengah itu ada berapa perwakilannya, di Jawa Barat ada berapa. jadi mungkin gitu. waktu awal berangkat itu ada, maksudnya berangkat seleksi ya, itu mungkin dikirimkan 3 perwakilan gitu. Cuman pada akhirnya nanti ketika kepengurusan udah berjalan itu yang akan dipilih cuma satu aja dari tiap provinsi. hanya Iya. satu. Dari periode sebelum-sebelumnya itu juga hanya akan satu. Iya, hanya satu. Nggak Dan apa-apa. dari Selanjutnya kan next time kalau yang nggak lolos kan bisa ikut yang tahun ini ya, masih Iya, ini bisa. buka. Kalau misalkan umurnya masih mencukupi bisa sih. Umur Maksimal Nah, itu berapa? Nah, forum anak itu kan dari namanya aja forum anak, itu anggotanya tuh anak-anak. Nah, sedangkan anak-anak itu dari usia 0 sampai dengan 18 tahun. Jadi misal kalau 18 tahun plus 1 hari itu udah nggak dianggap anak dan tidak bisa untuk mengikuti seleksi untuk menjadi forum anak. Berarti Kak Maya sekarang udah nggak dianggap anak dong? Masih 17 tahun, masih 17. 18. Oh, udah bisa. Oh, udah nggak bisa ya? Ya ampun, udah ditutup berarti ya. Apa yang masih bisa? Ya udah tak balik aja jadi. Ya sama aja kalau dibeli 81 ya. Udah tua. Oke, perjalanannya step by step dari forum kota, anak kota ya? Forum anak kota. Seorang anak kota, terus sampai Jateng nasional dan juga banyak kenalan ya. Iya. Sampai
bisa dibilang acung jempol gak sih? Dan seorang siswa juga, seorang anak tuh, ya Allah, gak kerasa sih. Gimana? Pasti, Capeknya ya. Iya ada. Ini habis ini mau kemana ini? Kalau sebenarnya kalau hari ini nggak terlalu padat sih. Yang padat barusan kemarin sih kayak rapat, meeting dan lain-lain gitu. wah, berarti ini pulang bisa Bisa Masuk healing refleks. tidur. Enggak gitu Bri, nanti tiba-tiba ayo kamu sini bisa nggak? Kita baru enak-enak tidur semenit ya, tiba-tiba telepon, kamu Semangat sini bisa sekali. nggak? Kenapa? Tapi itu beneran terjadi sih sebenarnya. Bener kan Bri? Berarti bukan omonganku doang, berarti terjadi bener. itu realita fakta. Kapan itu pernah ya? Sering sih sebenarnya dulu. Jangan-jangan baru kemarin. Yang kalau misalkan yang di kota itu tuh aku udah reorganisasi. Nah, kalau seringnya itu karena domisilinya aku kan di Semarang ya. Jadi kayak lebih banyaknya tuh dipanggil dari tingkat yang provinsi sama yang kota Semarang. Dulu sebelum aku reorganisasi itu tuh ini sedikit cerita ya. Formana Kota Semarang tuh beberapa kali jadi tempat tujuan dari kunjungan Bu Menteri, Bu Bintang. Itu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Nah, dalam beberapa kunjungan itu kan persiapannya panjang. Jadi mungkin kalau misalkan lagi sekolah atau mungkin lagi tidur, lagi enak-enak belajar, lagi enak-enak nyantai. istirahat, nyantai gitu, tiba-tiba dihubungin kayak, Maya datang ke ruang meetingnya Bu Wakil Wali Kota ya, meeting. Nah itu tuh nggak 1, 2, 3, 4, 5 tuh nggak Hampir segitu. setiap hari. Iya karena tuh persiapannya udah kayak mepet dan Hamin juga jam. Ada. Hamin 30 menit kakak. 30 menit kan. Ya Allah. Kalau aku 1 menit loh, gimana aja? Lagi istirahat tuh, nih kosong, kamu aja yang isi ya. Maksudnya piye? Agak cetol. Tapi kalau dari sekolah, dari Loyola sendiri Support banget sih. Dari bersyukurnya saya ini dari semua aspek, entah itu sekolah, keluarga, teman dan lain-lain, itu semuanya support dalam aku proses dari awal sampai akhir sih. Kalau misalkan sekolah ya kadang kan kayak misal disuruh datang rapat 30 menit sebelumnya gitu dan lain-lain, itu aku presiden masih bisa sih asalkan ada surat izin orang tua gitu. Oke, dadah dulu dong sama sobat Posko, sama Kak Maria. Oke, kita mau ngucapin ini sama Kak Maya. Terima Iya. kasih udah datang ke podcast Terima kasih sekali. FKO kita, dan kita juga mau ngucapin terima kasih juga kepada Radio BPT Dikbud Jawa Tengah yang udah bantu kita Wah, podcast sudah FKO. memfasilitasi kita. Alhamdulillah Oke. banget nih. Semoga tadi tips sama cerita sedikit Ceritanya dari bisa Kak Maya memotivasi. bagi anak muda yang masih umurnya 12 sampai 18 udah bisa ya? Udah bisa nih. Bisa hari. Oke. Terima kasih dan sampai bertemu di Saya bertemu hari di berikutnya. episode selanjutnya. Bye bye.